Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah kepadanya walaupun melalui ibadah online. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini dengan pujian alam semesta. Kita dengan pujian dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Tak sekalipun Tuhan tinggalkan kehidupan kita. Badai boleh ada, gelombang kehidupan boleh ada, tapi kita percaya kehidupan kita selalu aman dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Bersyukur buat penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Segala pujian hormat bagi-Mu. Haleluya. Yesus, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Segala pujian hormat kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami membawa segenap hidup kami, segenap hati kami untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Baik itu kami yang ada di rumah Tuhan, kami percaya Bapa lawatan-Mu tak pernah tinggal diam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami membawa hadirat-Mu Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup pulihkan kami, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan ayat yang terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, anak-anak muda di tempat ini, Roma 6 ayat 1-14 ini, tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah meresponi kebangkitan Kristus. Bagaimana kita meresponi kebangkitan Kristus? Pasal ini merupakan bagian dari doktrin Paulus, di mana pada saat itu di jemaat Roma, Paulus mau menekankan tentang pembenaran karena iman. Paulus juga menekankan bahwa kematian dari dosa melambangkan kehidupan baru yang beriman kepada Kristus. Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa pembaptisan itu dipersatukan dengan kematiannya. Dalam artian baptisan bukan yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membawa kita sebagai manusia baru. Nah, teman-teman sekalian, ada 2 poin yang akan saya share ke teman-teman berkaitan bagaimana kita meresponi suatu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Masa-masa kebangkitan adalah masa-masa kemenangan di dalam maut. Poin yang pertama adalah ambil keputusan untuk kita bisa menyikapi move on. Berani move on dari masa lalu. Dalam artian apa? Pergaulan yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang pastinya itu adalah tindakan dosa. Tindakan tidak menyenangkan Tuhan yang membawa dosa itu biasanya dapat timbul dalam perkataan kita, perbuatan, bahkan pola pikiran kita yang aneh-aneh. Dosa membawakan diri kita untuk terjun di dalam dunia maut. Roma 6 ayat 23 saya akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut berarti kekekalan dalam kesusahan yang tak akan ada habisnya, bersifat kekal abadi. Maka dari itu, poin pertama ini mengingatkan anak-anak muda di tempat ini, jangan sampai kita terbelenggu dalam dosa yang sama atau terjebak di lubang yang sama di sebelum-sebelumnya. Kesalahan yang sama, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang sama, mari kita rubah di kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita pada waktu ini. Tuhan menginginkan kita untuk kita tidak terbelenggu, untuk kita tidak terikat dengan namanya dosa. Tuhan tidak menginginkan kita anak-anak muda berkompromi dengan dosa. Karena kalau kita sudah berkompromi dengan dosa, kita pasti akan jauh dengan Tuhan. Tuhan menebus dosa-dosa kita karena Tuhan menyayangi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita merubah pola hidup kita. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita rubah segala sesuatunya, baik itu dalam sikap kita, perkataan kita, pola pikir kita, itu untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian poin yang kedua yang akan saya share di tempat ini, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 7 ini, Roma 6 ayat yang ke-13 dan 14 ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Bukan hanya hati saja untuk Tuhan, tetapi semuanya, baik itu dari atas sampai bawah, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa saya tidak bilang hati saja? Bukan berarti hati itu tidak penting dari anggota tubuh. Anggota tubuh lebih penting dari hati, bukan. Tetapi semuanya itu sangat penting. Contohnya begini. Ketika hati kita tersakiti, terkadang tanpa disadari anggota tubuh kita itu juga memberikan respon yang tidak baik. Misalnya, mulut tanpa kita sadari berbicara kotor, tangan mukul, kaki nendang, dan hati sulit mengampuni. Pikiran kita sudah mulai yang aneh-aneh dengan orang yang menyakiti kita. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan tidak menginginkan itu semua ada pada diri kita. Memang kita lemah, tetapi mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, bahwa kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak muda dibekali dengan kemampuan, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberkati. Kemudian untuk mengasihi. Memberkati, mengasihi ini adalah wujud bagaimana kita bisa dimampukan Tuhan untuk melanjutkan visi misi Tuhan di dunia ini, untuk menjadi berkat dan memberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya memberikan janji, tetapi Tuhan memberikan bukti. Tuhan tidak hanya memberikan harapan bagi kita, tetapi Tuhan memberikan suatu kepastian. Kebangkitannya menjadikan jawaban setiap keraguan iman kita. Atau beberapa
orang-orang yang masih meragukan Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan dari kuasa maut, itu adalah suatu kuasa Tuhan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan Tuhan ialah Allah dalam bentuk cinta yang nyata.